Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait putusan yang ada pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yakni penyelesaian sengketa arbitrase atau putusan penyelesaian sengketa arbitrase. Nah, di Indonesia perkembangan ekonomi semakin hari semakin pesat. Perkembangan itu tentunya atau yang sering kita sebut dalam lingkup perdata, pasti antara hubungan satu orang dengan orang lain itu akan mengalami atau terjadi sangat rentan terjadi adanya perselisihan atau bisa disebut dengan sengketa. Di Indonesia atau khususnya pada lingkup perdata, penyelesaian sengketa itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yakni dapat melalui pengadilan atau biasa sering disebut dengan jalur litigasi. Yang kedua yakni melalui jalur non litigasi atau jalur di luar pengadilan. Nah, adapun jalur atau melalui non litigasi ini dapat atau terdapat beberapa macam. Yang pertama kita dapat negosiasi, yang kedua dapat melalui konsiliasi, yang ketiga dapat dengan mediasi, lalu ada dengan pertemuan para ahli, dan juga ada dapat melalui arbitrase. Nah, pertemuan pada kali ini kita akan bahas terkait putusan penyelesaian sengketa arbitrase khususnya di bidang ekonomi syariah. Nah, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut tentunya mengalami atau terdapat keunggulan dan kelemahan masing-masing ataupun dari jalur litigasi maupun jalur non litigasi. Nah, akan tetapi masyarakat lebih sering atau yang saya ketahui sering menggunakan atau menyelesaikan sengketa melalui jalur non litigasi, dikarenakan penyelesaian sengketa di jalur non litigasi atau jalur litigasi itu memerlukan biaya yang cukup begitu banyak dan juga waktu yang begitu panjang. Nah, sedangkan penyelesaian di jalur non litigasi berbanding terbalik dengan jalur litigasi, yang mana penyelesaian jalur non litigasi ini menggunakan biaya yang cukup murah dan juga tidak memerlukan waktu yang begitu panjang. Nah, berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan. Nah, adapun objek yang dapat diselesaikan melalui arbitrase ini hanyalah sengketa dalam lingkup perdagangan dan mengenai hak
yang menurut hukum dan peraturan-peraturan perundang-undangan sepenuhnya oleh pihak yang bersangkutan. Selanjutnya terdapat perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mana perubahan ini begitu fenomenal, yakni terdapat perluasan kewenangan daripada pengadilan agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi masyarakat muslim. Nah, dalam penjelasan pasal 1 angka 37 mengenai perubahan ini pasal 94/9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang perkara ekonomi syariah atau perbuatan kegiatan yang dilaksanakannya atau kegiatan ekonomi syariah sendiri itu macam-macamnya apa saja. Nah, dalam undang-undang tersebut menyebutkan yang pertama ada bank syariah, kedua ada asuransi syariah, yang ketiga ada reasuransi syariah, yang keempat ada reksadana syariah, yang kelima obligasi syariah, dan surat-surat berharga berjangka menengah syariah. Yang keenam ada sekuritas syariah, yang ketujuh ada pembiayaan syariah, yang kedelapan pegadaian syariah, yang kesembilan dana pensiun lembaga keuangan syariah, yang ke-10 ada bisnis syariah, dan yang terakhir ada lembaga keuangan mikro syariah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk putusan daripada arbitrase. Nah, bentuk putusan arbitrase ini terdapat 4 macam. Yang pertama ada putusan celah. Nah, putusan celah atau putusan celah arbitrase ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yakni putusan terdapat 2 macam, ada putusan provisi dan putusan insidentil. Pengertian daripada putusan provisi adalah suatu permohonan penuntut agar untuk sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan oleh arbiter atau majelis arbitrase terhadap sesuatu hal yang ada hubungannya dengan pokok perkara, yang mana pokok perkara itu berfaedah untuk menciptakan kemudahan dan penyelesaian sengketa pokok sebelum putusan akhir. Nah, sedangkan putusan insidentil yakni putusan yang ada atau yang berkaitan langsung dengan gugatan yang bersifat insiden atau berkaitan dengan penyitaan yang dibebankan pemberian uang jaminan dari pemohon sita agar sita itu dapat dilaksanakan. Selanjutnya ada putusan akhir. Yang dimaksud dengan putusan akhir di sini yakni adalah putusan akhir daripada arbiter atau majelis arbitrase, yang mana setelah semua proses penyelesaian sengketa ini antara kedua belah pihak yang bersengketa ataupun dengan pihak lain, ini dimana diantara para pihak itu tidak ada atau tidak pernah hadir dalam persidangan, dan telah dijatuhkannya putusan yang mana putusan itu mengenai pokok perkara dan telah diucapkan dalam satu persidangan yang terbuka untuk umum pada suatu hari tertentu dan tempatnya itu tertentu. Jadi putusan akhir ini tentunya bersifat final. Yang ketiga ada putusan perdamaian. Nah, putusan perdamaian adalah putusan arbiter atau majelis arbitrase
yang tidak didasarkan kepada kemauan arbiter atau majelis arbitrase, akan tetapi berdasarkan kesepakatan bersama daripada pihak pemohon dan termohon sebelum dijatuhkannya putusan akhir. Nah, putusan perdamaian ini juga bersifat sudah final dan mengikat. Yang keempat ada putusan Versteeg. Nah, putusan Versteeg adalah putusan arbiter maupun majelis arbitrase di luar hadirnya termohon yang dijatuhkan dalam persidangan. Berhubungan termohon ini tetap tidak hadir selama paling lama 10 hari setelah pemanggilan kedua diterima oleh termohon, yang mana tuntutan pemohon ini dikabulkan seluruhnya, kecuali jika arbiter maupun majelis arbitrase menilai tuntutan pemohon ini tidak bermasalah dan tidak berdasar hukum. Nah, putusan Versteeg ini juga bersifat final dan mempunyai kekuatan eksekutorial. Nah, dalam putusan Versteeg ini berbeda makna dengan putusan Versteeg yang ada di pengadilan negeri. Ya, perbedaannya itu terdapat apabila ini membahas terkait putusan Versteeg yang ada di pengadilan negeri. Nah, apabila putusan Versteeg dalam arbitrase ini tidak dapat melakukan verzet. Nah, sedangkan dalam pengadilan negeri itu dapat melakukan verzet. Mohon maaf, berarti kebalik ya. Ketika dalam pengadilan negeri kita dapat melakukan verzet, sedangkan dalam non litigasi ini kita tidak dapat melakukan verzet. Atau dalam jalur arbitrase ini ya, kita tidak dapat melakukan verzet. Nah, selanjutnya yakni mengenai putusan arbitrase apabila ditinjau dari segi sistematika isi putusan. Nah, suatu putusan arbitrase apabila dikatakan lengkap itu ketika sudah memenuhi beberapa hal berikut. Yang pertama ada hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi itu secara singkat, baik yang diajukan pemohon ataupun termohon. Yang kedua, hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh arbiter. Yang ketiga, terdapat bunyi tuntutan balasan yang dikemukakan oleh termohon dan jawabannya. Yang kelima, terdapat perincian bukti yang diajukan oleh para pihak. Yang keenam, terdapat kesimpulan para pihak untuk terakhir kali. Yang ketujuh, terdapat pernyataan yang sah dan berharganya sita jaminan yang telah dilaksanakan penyitaannya. Yang kedelapan, pengajuan penjelasan tambahan dan bukti-bukti yang dianggap perlu oleh arbiter. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam tutur kata ataupun dalam pembuatan video ini dirasa kurang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.